tadi kan kita udah ngobrol sebentar. Oh, jangan dulu, jangan dikeluarkan dulu maksudnya, jangan. Sebenarnya bisa dicegah secara dini sebelum dia menimbulkan komplikasi yang lainnya. Itu pun, ini kan udah bagus ya, Mbak ya, kelihatannya. Padahal dalam eksekusinya ya. Halo Sobat JPPod, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast spesial bersama podcastnya DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan seperti biasa ya di episode-episode sebelumnya bahwa saya sudah menjelaskan banyak sekali nih. Kalau warga Jawa Timur ingin mengeluhkan boleh langsung saat ada reses atau ada anggota dewannya turun di dapil-dapil masing-masing, saatnya Anda speak up. Karena di program podcast ini para anggota dewan ini akan membagi informasi, sharing apa itu keluhan dari masyarakat Jawa Timur agar didengar oleh pemerintah dan segera mendapatkan solusi juga. Memang tugasnya dewan kan sebagai kepanjang tanganan masyarakat ke pemerintah. Betul gitu ya? Siapakah tamunya kali ini? Yang paling ganteng mungkin di Indrapura, walaupun usianya sudah senior. Langsung saja kita sapa Dr. Benyamin dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pendidikan semuanya di sini nih. Betul. Dari fraksi Gerindra. Halo dokter. Halo Mbak Pen. Selalu glowing, selalu sumringah, ya. Ya, pemirsa semua. Beliau ini narasumber lama kita, teman ya. Kita bersyukur masih diingat. Dok, ini dari Partai Gerindra, partainya Pak Presiden kita. Sesuai dengan apa yang kita bahas pada kali ini adalah menyambut kelangsungan program cek kesehatan gratis yang sudah dinanti-nantikan masyarakat. Bagaimanakah pantauannya di lapangan sendiri, dokter? Setelah kemarin ada sekolah rakyat ya ini juga gratis. Rakyat, sekarang giliran makan kesehatan, makan bergizi gratis. Sekarang tes kesehatan gratis. Bagaimana sih dok sebenarnya prosesnya sendiri, eksekusinya sendiri, realisasi di lapangannya sendiri terkait dengan program yang dicetuskan oleh Pak Presiden ini, dok? Siap. Jadi kebetulan Mbak Fenty, saya itu dari Partai Gerindra. Dan kebetulan saya membawai juga Kesira. Kesira itu Kesehatan Indonesia Raya. Jadi suatu badan yang memang difokuskan untuk membidangi bidang kesehatan. Dan kebetulan saya memegang bendera umum Kesira Pusat, jadi senasional. Jadi Mbak Fen, tadi pertanyaannya adalah soal pemeriksaan gratis. Memang kita tahu bahwa kasus TBC itu kita negara kedua. Masih tinggi ya? Masih tinggi. Bahkan kematiannya itu bisa 10-15 per jam, Mbak Fen. Nah, lalu banyak penyakit-penyakit lain seperti diabetes mellitus, hypertension, darah tinggi gitu ya. Itu hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah secara dini sebelum dia menimbulkan komplikasi yang lainnya. Begitu. Kencing manis sebenarnya. Dengan diet, makan, olahraga, itu sebenarnya bisa dijaga. Tapi begitu dia kebablasan, ada komplikasi ke ginjal, komplikasi ke luka-luka nggak sembuh, itu jadi masalah yang luar biasa. Gitu. Oleh karena itu dianggap bahwa penting sekali ada yang namanya preventif dan promotif. Mencegah penyakit sebelum timbulnya suatu penyakit. Nah, itulah sebabnya timbul konsep itu. Jadi harus ada pemeriksaan gratis. Pemeriksaan gratis ini supaya sejak dini, sejak awal, orang yang misalnya tadi saya sebut TBC misalnya, begitu di foto ronsen, ternyata paru-parunya baru ada flek dikit. Diobatin 6 bulan, dia bisa sembuh tuntas. Nah, jadi oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo dengan jajarannya memikirkan bagaimana membuat masyarakat Indonesia itu sehat. Nah, karena program kita kan nanti 2045 kita harapkan Indonesia emas. Nah, bagaimana bisa emas kalau SDM kita, sumber daya manusia kita ternyata sakit-sakitan. Oleh karena itu perlu diadakan medical check up untuk menjaga supaya mereka menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang bisa menghadapi era globalisasi dan persaingan dunia. Masalahnya yang menjadi masalah ketika ada
program. Ini kan ya sudah biasa lah Dok. Kita kalau perkumpulan di kampung ya perumahan. Jangan ngomong perumahan karena kita menyasarnya di masyarakat paling bawah ya, kelas menengah ke bawah. Mohon maaf, kelas menengah ke bawah ya. Nah, masalahnya Dok, kita itu kalau misalkan diberikan program kadang gitu ya, namanya juga kita kan ekonomi yang pas-pasan, daripada harus mengikuti ribet kayak gitu, mending kita kerja cari uang buat bisa beli makan besok gitu. Nah, hal-hal seperti itu akan menjadi prioritas yang ujung-ujungnya nanti tidak tereksekusi secara sempurna terkait dengan program itu. Ada nggak sih langkah-langkah dari pemerintah tidak hanya merumuskan sebuah program, tapi juga melihat kondisi masyarakat yang mungkin lebih baik bekerja, mencari uang untuk melanjutkan hidup, melanjutkan perekonomian daripada harus medical check up yang menjadi kekhawatiran nanti ada biaya tambahan. Ya, jadi saya terima kasih pada Jawa Pos TV karena Jawa Pos TV ini membantu yang seperti disampaikan tadi, mensosialisasi program tersebut supaya masyarakat itu tidak salah persepsi. Makanya program MCU itu salah satunya kan adalah dilakukan pada saat mereka HUT ulang tahun. Nah, jadi episodenya itu berarti pada saat ulang tahun mereka melakukan medical check up. Itu satu. Nomor dua, saya seringkali sampaikan pada pemerintahan juga bahwa jangan hanya terfokus pada institusi pemerintah. Artinya institusi pemerintah, puskesmas, rumah sakit umum, begitu. Tidak bisa. Karena kalau berbarengan, kan membuat di ulang tahun aja kan supaya tidak berbarengan nih tujuannya. Nah, tapi mungkin saja yang ulang tahun tanggal 1 Agustus sebenarnya banyak juga, kan mungkin saja. Nah, oleh karena itu tidak boleh hanya terfokus pada institusi pemerintah, yaitu puskesmas atau itu. Berarti artinya Pak, klinik-klinik swasta yang punya alat perlengkapan lengkap, artinya dia punya foto ronsen, bisa dilibatkan. Begitu, termasuk rumah sakit swasta. Sehingga yang bersangkutan kalau pada saat mau melaksanakan medical check up itu tidak membuang waktu yang lama seperti tadi Mbak Feni sampaikan. Nah, masyarakat desa bisa datang kemanapun yang terdekat begitu untuk melakukan pemeriksaan itu secara gratis. Nah, kalau ada biaya-biaya tambahan, nah ini yang nanti harus ada memang, ya ini salah satu fungsi Dewan juga, yaitu controlling terhadap pelaksanaan itu. Jangan sampai pelaksanaan itu yang kita konsepkan harus gratis, tetapi bahasa saya oleh oknum, Mbak. Nah, oleh oknum tertentu dimintain uang atau apa, nah itu yang tidak boleh terjadi. Tapi melihat manfaatnya, gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang, terima kasih Jawa Pos membantu sosialisasi, melihat manfaatnya. Bahwa kalau kamu sudah kena penyakit TBC, kencing manis atau darah tinggi, misalnya bapak ibu kita, ya amit-amit lah gitu ya, ternyata kena darah tinggi, akhirnya stroke, lumpuh sebelah, akhirnya kan dia tidak produktif lagi. Akhirnya yang mestinya dia menghasilkan uang, yang seperti Mbak bilang, malah menjadi beban. Begitu. Nah, kalau hal ini bisa disampaikan pada masyarakat, bahwa kalian itu dengan medical check up itu bisa mencegah yang produktif menjadi tidak produktif karena salah langkah, begitu. Kita tahu yang terjadi sekarang ini. Nah, tadi kan kita udah ngobrol sebentar. Oh, jangan dulu, jangan dikeluarkan dulu maksudnya, jangan. Kita mau jangan jadi, dulu. Jadi kembali ke laptop kali gitu. Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa kalau mereka sadar ini buat kepentingan mereka sendiri. Untuk orang tuanya, untuk diri dia sendiri sehat, sehingga dia tetap bisa menjadi seseorang yang tetap produktif, maka mungkin dia tidak akan keberatan untuk melakukan hal itu, gitu. Oke ya. Oke, tadi sudah ditegaskan bahwa bisa mendapatkan layanan cek kesehatan gratis itu ketika yang calon pasiennya ini ulang tahun, benar ya? Oke, mungkin saya mewakili rakyat Indonesia, khususnya di dapilnya Dr. Ben. Walah harap ngalasakno cek kesehatan gratis ngenteni ulang tahun. Dalek misale lorone sadurunge ulang tahun. Nah, ini kan jadi kita disuruh berpikir, ngapain sih harus
nunggu ulang tahun dulu kalau misalnya alasannya adalah mengantisipasi adanya kerumunan, antrian yang berkepanjangan. Kan ada solusi lain, mungkin bisa jemput bola atau seperti apa. Kan itu juga bisa jadi catatan, dokter. Ya, jadi bedakan. Nah, ya, bedakan. Ini penjelasan. Ya. Ini mungkin obrolan yang menjadi pertanyaan loh, Dok. Siap, siap, Pasti siap. dokter ada juga konstituen yang tanya kayak gitu Siap. mungkin. Jadi bedakan bahwa dalam bidang kesehatan Oke. ada namanya yang tadi saya bilang preventif dan promotif. Mm-mm. Ada juga yang namanya kuratif Mm-mm. dan rehabilitatif. Dua aspek ini terpisah. Jadi yang Mbak sampaikan kalau sakit maka nggak usah tunggu ulang tahun. Oke. Kalau sakit itu namanya kuratif. Mm-mm. Kuratif. Jadi pengobatan, diobati. Kalau dia ternyata ada cacat, itu yang namanya direhabilitasi, rehabilitatif, gitu. Sedangkan yang disebut promotif preventif, karena kadang-kadang masyarakat itu kalau udah sakit baru dia berobat. Mm-mm. Padahal itu yang tadi salah. Kamu mestinya menjaga badan kita harus sehat. Lihat di luar negeri, usianya lanjut. Sampai tenaga kita ini, tenaga medis kita ini laku di luar negeri. Karena apa? Di Kekurangan. sana kurang buat ngerawat di panti-panti jompo. Mm-mm. Karena mereka usianya 90, begitu. Mm-mm. Usianya usia yang sangat itu. Coba kita ke bandara Jepang misalnya gitu. Kita masih ketemu bapak-bapak yang udah usia lanjut masih kerja di bandara. Karena mereka usianya lanjut dan produktivitasnya tinggi. Mm-mm. Loh, kenapa bisa begitu? Karena mereka mencegah penyakit. Pola hidupnya benar, begitu ya. Kerja, pulang istirahat, nggak makan yang aneh-aneh gitu ya ceritanya. Nah, jarang merokok pada itu. Mereka ada hari memang, misalnya Sabtu Minggu memang dia mau hiburan. Tapi tidak setiap hari, begitu ya ceritanya. Nah, jadi pola-pola hidup ini yang harus disosialisasi, itu yang namanya promotif. Dan dilakukan, ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan, itu yang namanya preventif. Pemeriksaan itu ya medical check up itu. Sedangkan kalau sakit-sakit gitu, Mbak, sudah pasti nanti larinya ke kuratif atau rehabilitatif. Begitu. Jadi sudah terjawab ya kalau pertanyaan-pertanyaan mungkin kan sebelumnya sempat disosialisasikan ya, Dok, bahwa memang medical check up gratis ini bagi mereka yang ulang tahun. Ada nggak sih, Dok, mungkin kategori-kategori apa yang bisa jenis-jenisnya apa aja? Ya, teknis lengkapnya sih saya belum tahu ya. Belum tahu secara rinci secara ya. rinci. Tapi kurang lebih pasti tadi saya bilang mencegah hipertensi. Hipertensi. 2 berarti kencing manis. Kencing manis. Dari pemeriksaan kencing manis. Nah, nomor 3 karena TBC banyak di Indonesia, negara kedua gitu, maka fototoraks. Oke, jadi ini sekaligus sosialisasi tadi ya, Betul. Dok ya, karena memang sejauh ini kalau dari data kita sendiri memang banyak masyarakat yang masih belum paham secara detail terkait dengan medical check up gratis ini dan apa bedanya dengan program kesehatan gratis sebelumnya. Ini yang tadi, Dok, saya tahan dulu. Karena sebelum ada ini sudah berlaku sudah ada jatah kesehatan gratis yang masuk dalam BPJS. Faktanya sekarang lagi rame nih. Masyarakat lagi kacau dengan layanan BPJS yang dianggap saat ini tidak maksimal dan lagi-lagi ada seperti gap. Ya, jadi Benar kan, Dok? betul. Benar kan? Sangat betul. Karena saya lihat sendiri banyak sekali dan saya juga sempat merasakan waktu itu, Dok. Jadi Yang tadinya oke sekarang hampir hancur, Dok. ya, itulah sebabnya BPJS ini dulu hanya berpikirannya itu kuratif. Sakit diobati, opname pulang. Nah, akibatnya anggaran mereka jebol. Anggaran mereka yang jebol ini banyak, nanti kalau saya jabarkan Butuh waktu panjang. butuh waktu lama. Butuh waktu Tapi lama. inti cepatnya bahwa mereka hanya berpikiran kuratif. Oleh karena itu, karena berpikiran kuratif, maka perlu adanya mencegah penyakit tadi. Memang betul yang Mbak bilang, saya sering kali nggak sampaikan BPJS kemarin ada rame-rame ada 144 kalau nggak salah penyakit yang hanya bisa di Vaskes 31.
Gitu. Kita cepat protes sama mereka. Misalnya, yang suka saya sampaikan febrile convulsion atau kejang demam. Misalnya, saya suka ngomong ke pusat, Pak. Ini tuh udah sampai saya ngomong ke pusat, ke jajarannya BPJS pusat gitu. Karena kadang-kadang yang setempat misalnya David saya Sidoarjo ataupun yang Jawa Timur hanya mengikuti instruksi dari pusat. Jadi yang mesti diperbaiki ini sebenarnya level pusatnya dulu gitu. Dan ini di RI juga dibahas kan, Dok, saat ini? Dibahas. Nah, jadi misalnya saya sampai ngomong waktu di pusat, kebetulan yang kerjasama juga sama kami dokter begitu. Saya sampaikan kebetulan adik kelas, karena kan saya termasuk senior dan sudah usia lanjut, Mbak. Nggak kelihatan kok, Dok. Nggak kelihatan ya. Terima kasih, Mbak. Begitu. Jadi ceritanya saya ngomong, apakah kalau anak kalian panas, tunggu panasnya sampai 40 derajat baru boleh ke rumah sakit? Mau nggak? Kan pertanyaan kan di situ. Kita ini kan posisi duduk di sini, gantilah kaos. Rasakan posisi itu. Mau nggak kalau anakmu, cucumu suhunya 40 derajat baru boleh ke rumah sakit? Kan aturannya begitu. Nah, terus ada kejang. Kejang sekali nggak perlu itu nama. Apakah mau anakmu sampai kejang-kejang 3 kali baru kamu diizinkan? Kan tentu tidak mau. Seorang ibu melihat anaknya sakit aja, begitu panasnya 40 pasti diambil tempra kayak paracetamol apa kayak obat-obat warung lah bahasanya. Pasti dia minum kan entah sirup entah tablet. Artinya suhunya kan bakal turun. Tapi nggak menyembuhin penyakit nih. Hanya menurunkan suhu. Simptomnya aja, gejalanya saja yang dihilangkan. Nah, begitu dia turunkan minum paracetamol sirup misalnya, dibawa ke IGD, ditem. Berapa suhunya? Oh, 37,5. Ya, karena minum obat. Khawatir di jalan tadi, Iya. takutnya ada apa-apa Iya. ya namanya. Tapi jadi kan nggak boleh masuk. Karena kan standarnya 40. Nah, kemarin itu kita sudah protes-protes. Memang akhirnya dikeluar kebijakan satu, bahwa anak kecil dan lansia, nah ini juga Jawa Pos menyampaikan pada masyarakat ini, anak kecil dan lansia tanpa surat rujukan, dia boleh diopnamenkan. Karena kan kalau di rumah sakit pasti nanya pertama kali, rujukannya ada gak ya? Gitu ya. Rujukan dari Vaskes tingkat 1. Baru ya ini, Dok? Baru ya, Dok? Ya, itu ditertiban, dirapikan. Oke. Gitu. Jadi anak kecil dan lansia, kalau dia belum ada rujukan, memang keadaannya itu menurut dokter IGD-nya perlu opname, maka harus diopnamekan. Itu pun, ini kan udah bagus ya, Mbak ya, kelihatannya. Padahal dalam eksekusinya yang dalam pelaksanaannya itu kadang-kadang beberapa rumah sakit itu ditanya juga. Misalnya dokter IGD-nya udah sampaikan, ini harus benar apa diopnamenkan dokter IGD-nya. Tapi ternyata oleh si BPJS-nya dianggap ini belum tentu, ini begitu. Nah, itu kan repot, Mbak. Akhirnya biayanya untuk opnamenya itu tidak bisa diklaimkan. Begitu, tidak bisa diklaimkan. Nah, itu kadang-kadang posisi ini yang menyebabkan saya kebetulan seorang dokter, dan saya juga kebetulan ada rumah sakit di Sidoarjo. Itu, Mbak, itu yang jadi tabrakan buat kita. Tabrakan buat kitanya itu apa? Tabrakan buat kitanya itu, Mbak maunya sebagai pasien datang ke kami, begitu. Terus saya bilang, Mbak nggak bisa ini opname. Kan pikirnya kan dokternya yang jahat, pikirnya rumah sakitnya yang jahat. Jadi itu tabrakan buat kita. Lalu kita berbaik hati ngelihat ibunya nangis-nangis, anaknya memang panas tinggi, nggak tega, wah udah lemas, dehidrasi, mamanya begitu. Lalu dari sana itu kan akhirnya kita mengambil suatu langkah, udah opnamekan. Ternyata setelah diopnamekan, dikasih obat, pemeriksaan laboratnya ternyata fine-fine saja, baik-baik saja, begitu. Gak diklaim, Mbak, nggak bisa diganti. Jadi rumah sakit yang akhirnya rugi karena biaya klaimnya itu nggak diganti. Nah, itu yang kadang-kadang perlu kebijaksanaan dari BPJS, bagaimana masyarakat tetap dilayani dengan baik,
Lalu rumah sakit itu, memang saya akui ada beberapa rumah sakit yang nakal, tapi jangan dipukul rata gitu. Sehingga rumah sakit yang memang niatnya nolong pada masyarakat itu jangan sampai akhirnya harus nombok biaya tersebut begitu. Itu gambarannya Mbak, keadaan memang BPJS kita ini sekarang. Wah, kasihan juga masyarakatnya jadi korban, dokter. Masyarakat dan kadang-kadang tempat buat pelayanan klinik kita, Bu, Dok. Bu. Dok, saya panggil dok karena dokter memang, Pak Beni, dokter. Dok, padahal kalau misalkan ya mohon maaf ini obrolan emak-emak. Ya emak-emak kampung lah, ya kayak saya kan memang emak-emak ya dok. Tapi dokter yang banyak ketemu pasien pasti juga sering mendengarkan apa yang saya ucap ini. Padahal ketika kita sudah dilayani di awal untuk mencegah adanya bahasa medisnya lebih parah ya dok ya, lebih parah itu kan jauh lebih oke dan biayanya juga lebih rendah kan dok. Betul. Seharusnya kan. Betul. Kalau sudah benar-benar apa bahasanya kritis atau apa ya dok, kalau misalkan benar-benar penanganan serius kan lebih mahal lagi dok. Betul. Jadi makanya tadi saya bilang kalau penyakit itu sudah komplikasi kemana-mana, itu jadinya lebih biaya lebih tinggi. Makanya itulah kembali ke laptop tadi bahwa program MCU ini sebenarnya salah satu cara supaya masyarakat sehat, satu. Dua, juga menolong BPJS yang anggarannya kebangepis karena mencegah. Jadi yang sakit ini diharapkan yang ke rumah sakit juga berkurang, begitu maksud saya. Semoga sehat semua lah, Ya, amin ya. sehat semua, begitu. Dan teman, program yang bagus ini untuk menunjang supaya masyarakat sehat. Dua, menghemat biaya untuk sampai yang Mbak bilang, opname ataupun komplikasi penyakit yang lebih berat. Nah, sementara sistem lagi berjalan ini, lagi baru ditata, BPJS seharusnya tetap fokus pada melayani masyarakat sebaik mungkin. Begitu. Dok, kalau tidak, ya mohon maaf mungkin agak sedikit keluar tema ya dok ya. Kalau tidak saya salah dan saya ingat, sebelum ada medical check up gratis, tapi sejalan dengan BPJS, di Sidoarjo sendiri itu kalau tidak salah ada UHC. Benar nggak itu dok? Ya. Itu kan juga soal program kesehatan juga. Itu program pemerintah atau gimana sih dok sebenarnya dok? Jadi kan. Dan itu tidak hanya di Sidoarjo, kalau nggak salah di semua di sebuah kabupaten. Iya kabupaten. Nah apa yang menjadi perbedaan dan apakah itu masih berjalan atau gimana? Jadi sebenarnya dulu itu, Mbak, sebelum ada BPJS itu ada namanya kesehatan yang dibantu oleh pemerintah kabupaten tingkat 2. Misalnya Mbak SKTM nggak mampu dan sebagainya, itu akhirnya tingkat 2 yang biayain, begitu. Sedang ada BPJS ini, maka segala sesuatu itu di covernya oleh BPJS. Memang untuk orang-orang yang tidak mampu, masing ada tiap kabupaten itu berkoordinasi dengan dinas sosial. Jadi misalnya tetangga Mbak ada yang tidak mampu, nggak bisa bayar iuran BPJS, kebetulan dia sakit atau apa, itu nanti SKTM itu ditembuskan ke dinas sosial. Dari dinas sosial ini akhirnya nanti untuk mengobati di rumah sakit ditanggung oleh pemerintah. Nah, yang disebut universal coverage itu maksudnya diharapkan seluruh masyarakat Indonesia sudah menjadi anggota BPJS. Memang laporan progresnya bagus, Mbak. Artinya udah banyak yang kabupaten yang udah 90%-an. Artinya seluruh 90% warganya itu kabupaten tersebut sudah ikut BPJS. Masalahnya ikut BPJS itu harus dibedakan. Dibedakannya apa? Ikutnya ini sudah aktif atau belum aktif. Artinya banyak masyarakat kita yang dia ikut BPJS, misalnya dia dibayarin oleh kantornya. Tapi tatanya besok pensiun atau diberhentikan, berarti kan nggak dibayarin lagi. Begitu kan? Dulu dia ekonominya mampu, sekarang ekonominya turun, jadi iuran nggak dibayar lagi. Nah, mestinya hal-hal itu yang katanya 90% sudah di cover oleh semuanya ikut BPJS, dievaluasi kembali. Berapa yang benar-benar mampu, berapa yang benar-benar bayar aktif, mana yang benar-benar yang tidak mampu. Nah, yang tidak mampu ini sebenarnya menjadi tanggung jawab daripada
kabupaten atau tingkat 2, tingkat 1 provinsi maupun tingkat pusat untuk membantu mereka yang tidak punya uang untuk bayar iuran BPJS. PR dong dok, nyari data ulang. Iya betul. Nyari data ulang, Betul. PR dong. Nah masalahnya nggak ada tetap kan berarti. Enggak, kita sedang lagi memperbaiki, Mbak. Jadi desil 1, desil 2 dari orang yang benar-benar tidak mampu itu sedang dievaluasi. Karena kita kan juga tahu ya, kami kalau pas turun reses itu banyak dari masyarakat juga mengeluh. Mengeluhnya apa? Dia merasa, saya ini nggak mampu, dokter. Tetapi tetangga saya punya 2 motor. Dapat KIS. Jadi dapat bantuan kartu dari pemerintah. Padahal dia yang lebih miskin. Gitu. Ada kriterianya kan, bangunannya begini, bangunannya begitu lah. Ada lah, itu bagian sensus lah gitu. Ya, Jadi ya. artinya saya setuju yang Mbak bilang, pendataan itu harus diulang dan ini sedang berjalan. Banyak sekali pendataan itu yang tidak akurat. Apalagi waktu kemarin pada saat kampanye gitu. Biasanya dijadikan senjata. Bagi-bagi kartu KIS, bagi apa. Tapi waktu begitu udah selesai, kartunya itu tidak aktif. Oh. Ya. Bahaya. Baik tidak aktif maupun salah sasaran. Salah sasaran. Oke, dokter. Ngobrol panjang lebar tadi ya sudah saya garis bawahi. Sejatinya pemerintah ini sudah cukup banyak menerbitkan program-program demi kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Sebelumnya ada KIS, BPJS, terus UHC itu tadi. Terus yang terbaru adalah medical check up gratis. Ini kan program-program gratis yang harus kita rasakan, kita masyarakat yang kurang mampu merasakan itu. Nah, ini asal ngomong aja nih dok, asal ngomong aja. Tadi dokter menjelaskan bahwa kalau misalkan tidak terbackup di BPJS seharusnya pemerintah daerah hadir. Nah, masalahnya apakah ada sosialisasi seperti itu di rumah sakit sendiri? Seharusnya rumah sakit pun kan ketika benar-benar niat mengobati nih ya dok ya. Misalkan kalau dokter praktek, maaf ya Bu, ini tidak bisa terbackup ke BPJS, setidaknya beralih ke sini. Kan itu tertangani. Akhirnya mereka tetap bisa merasakan program kesehatan gratis dengan program yang namanya berbeda, tapi tetap programnya sama kan dok? Betul, jadi itu yang tadi saya sampaikan, bahwa tidak boleh dipukul rata semua. Dan tadi saya sudah akui juga, ada beberapa rumah sakit yang memang nakal dalam tanda kutip, begitu ya ceritanya. Jadi banyak yang kartu BPJS-nya, jangankan yang mati Mbak, yang kartu BPJS-nya masih hidup pun, kadang-kadang disampaikan bahwa, wah operasi ini nggak bisa begini-begini, ini mesti pakai umum misalnya, gitu ya. Itu sering terjadi. Nah, kamarnya masih penuh dok, kamarnya masih penuh. Kalau itu kadang-kadang memang keadaannya begitu. Kadang ya, Ya. oh nggak boleh seuzon dulu nih, Ya. oke. Makanya sebenarnya ada aturan kalau Mbak ke rumah sakit saya, misalnya gitu, di bagian pendaftaran ada layar TV, Pak. Oke. Itu memang sekarang harusnya kalau rumah sakit yang benar dia menampilkan ketersediaan tempat tidur. Jadi begitu Mbak saya minta kelas 1 yo, nah Mbak bisa lihat di layar kalau dia bilang penuh, atau saya minta kelas 3 ya penuh atau tidak. Betulnya bisa nampak di layar itu. Dan itu sudah kita tekankan pada rumah sakit untuk menampilkan di layar bahwa tempat tidur ketersediaannya kayak apa, supaya tidak ada bohong-bohongan yang seperti tadi itu. Nah, Soman, kembali terima kasih lagi Jawa Pos yang sudah membantu kami sosialisasi bahwa memang benar harusnya mereka yang nggak mampu ini nggak boleh ketakutan berkelebihan untuk, aduh saya nggak punya uang, jadi saya nggak bisa opname misalnya begitu. Sebenarnya pada saat dia tidak punya uang, dia segera mungkin menghubungi kepada kepala desanya atau Pak Lurahnya, RT RW itu. ya RTW, untuk memberikan surat keterangan tidak mampu. Biar dari situ bisa segera mungkin ke dinas sosial. Oke. Nah, dinas sosial pun saya titip ini pesan, mumpung sekalian kita siaran. Dinas sosial pun kalau bisa begitu ada permintaan tolong dari masyarakat tentang
dia memang tidak mampu, kalau tidak mampu itu kan kalau sampai kepala desa atau Pak Lurah bisa mengeluarkan surat itu, berarti kan kita boleh anggap bener lah gitu. Kalau enggak kan masa kita nggak percaya Bapak Kades sama Pak Lurah. Nah, mestinya dinas sosial segera mungkin memberikan akses untuk ditanggung oleh BPJS secara gratis. Karena apa? Karena penyakit itu kan kadang-kadang tidak bisa menunggu waktu. Berkaitan dengan nyawa. Betul. Walaupun kita kadang-kadang kasih kesempatan Mbak sesuai aturan bahwa 3 kali 24 jam masih boleh. Jadi kalau Mbak umpamanya kartunya mati ataupun belum bayar iuran, kita masih kasih kesempatan, Mbak ngurus aja Mbak. Kita tolong dulu nanti maksimalnya 3-24 jam. Karena kalau lewat dari 3 kali 24 jam, dianggapnya itu dia tidak serius untuk menggunakan BPA gitu. Pada memang dia mesti bayar tinggal Alfamart, Indomaret, umpamanya ada denda berapa misalnya gitu. Dia nggak mau bayar kan jadi bermasalah juga. Oke, terakhir mungkin dokter, pesan apa yang mungkin disampaikan dalam topik pembahasan podcast kita kali ini adalah yang bermanfaat juga bagi kita dan juga mungkin jadi catatan bagi pemerintah juga agar bisa mengevaluasi keluhan-keluhan masyarakat ataupun dari pihak-pihak terkait yang bersinggungan langsung. Ya, jadi kembali pada tema hari ini, bahwa tema hari ini kan medical check up. Nah, maka resumenya bahwa medical check up itu sebenarnya program dari Pak Prabowo yang bertujuan untuk membentuk masyarakat Indonesia sehat. Tapi dalam konsep ini atau pelaksanaannya ini tentu banyak lagi yang harus kita evaluasi. Nah, salah satunya teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan, tolong membackup program Pak Prabowo ini dengan mengaplikasikan di lapangan itu semudah-mudahnya, seperti disampaikan Mbak tadi, yang semudah-mudahnya Mbak Fen. Lalu juga tidak boleh ada tambahan-tambahan biaya lagi. Karena ini kan memang program medical check up gratis. Buat masyarakat, kalian tidak perlu takut atau merasa rugi dengan kayak tadi, umpamanya, wah saya mesti izin lah 1 hari karena medical check up pada itu. Nggak perlu merasa itu karena ini malah lebih penting untuk masa depanmu. Masa depanmu jangka panjang. Ya, begitu kamu kena stroke kayak tadi saya contohkan, maka kalian bukan lagi produktif. Kalian malah menjadi orang yang membutuhkan anggaran, begitu maksud saya, terhadap keluarga. Jadi harus keluarganya yang produktif harus menanggung, begitu misalnya. Jadi luangkanlah waktu atau izin begitu 1 hari untuk medical check up agar masa depannya itu lebih bagus daripada terjadi penyakit yang sudah komplikasi kemana-mana. Kalau itu kan tambah repot begitu. Nah, poin terakhirnya adalah buat teman-teman BPJS, jadi tetap membackup sementara program ini berjalan. Artinya kayak tadi Mbak Fen ditanya, kalau saya sakit, saya mesti tunggu medical check up. Bukan begitu. Itu masuk dalam jalur kuratif. Dalam jalur kuratif ini tetap dia harus dilayani, diobati dengan baik sesuai kondisinya, begitu, Mbak. Oke. Ya, semoga dalam pembahasan podcast kita kali ini sesuai tadi yang dijelaskan oleh Dr. Benyamin yang juga sekaligus beliau ini adalah dokter sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang saya rasa pasti lebih memahami dengan kondisi pasien, walaupun harapannya kita semoga masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur ini sehat semua ya Dok ya. Siap. Untuk bisa menyambut generasi emas nantinya menuju Indonesia emas nantinya ya. Tetaplah kita semua pengen dalam kondisi ekonomi yang stabil, kalau tidak ya semakin baik lah nantinya ya dengan kondisi yang sehat semuanya. Amin. Terima kasih dokter atas waktunya. Sama-sama, semoga ada kesempatan lagi membahas podcast bersama kami ya. Dan saya mewakili Jawa Pos, terima kasih. Mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Dipersembahkan oleh